warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Madia, alamat Kayoro Kota Panjang, NIM 20 10 20 40 52, kelas 3B, Tetris Biologi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Yang pertama, pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara tamu dengan lingkungan. Ekosistem dapat dianggap sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara semua elemen lingkungan yang mempengaruhi satu sama lain. Pembentukan komponen ekosistem. Yang pertama, komponen abiotik. Abiotik atau komponen tak hidup adalah komponen fisik dan kimia yang substrat atau di mana kelangsungan hidup atau lingkungan di mana untuk hidup sebagai besar komponen abiotik bervariasi dalam ruang dan waktu. Komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa anorganik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi organisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi organisme. Yang pertama, suhu. Proses biologis dipengaruhi oleh suhu. Mamalia dan burung membutuhkan energi untuk mengatur suhu di dalam tubuh. Yang kedua, air. Ketersediaan air mempengaruhi distribusi organisme. Organisme di gurun beradaptasi dengan ketersediaan air di padang pasir. Yang ketiga, garam. Konsentrasi garam mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Beberapa organisme terestrial beradaptasi dengan lingkungan dan kandungan garam tinggi. Yang keempat, sinar matahari. Intensitas dan kualitas cahaya mempengaruhi proses fotosintesis. Air dapat menyerap cahaya sehingga lingkungan air fotosintesis terjadi di sekitar permukaan matahari yang terjangkau. Di padang pasir, intensitas cahaya yang besar membuat peningkatan suhu sehingga hewan dan tumbuhan mengalami depresi. Yang kelima, iklim. Iklim adalah kondisi cuaca untuk waktu yang lama di daerah. Iklim makro meliputi iklim global, regional, dan lokal. Iklim mikro termasuk iklim di daerah yang dihuni oleh komunitas tertentu. Yang keenam, tanah dan batu. Beberapa karakteristik meliputi struktur fisik tanah, pH, dan komposisi mineral. Membatasi penyebaran organisme berdasarkan pada isi sumber makanan mereka di tanah. Pengertian biotik. Istilah yang biasanya digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang hidup atau organisme. Komponen biotik adalah komponen yang membentuk suatu ekosistem selain komponen abiotik tak bernyawa. Berdasarkan peran dan fungsi makhluk hidup dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, heterotrof atau konsumen. Komponen heterotrofik terdiri dari organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanan. Komponen heterotrofik disebut konsumen makro atau fagotrof karena makanan dimakan lebih kecil. Diklasifikasikan manusia, heterotrofik, hewan, jamur, dan mikroba. 2. Pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Pengurai konsumen juga disebut makro atau sepotrof karena makanan dimakan dalam ukuran yang lebih besar. Organisme pengurai menyerap sebagian dekomposisi dan melepaskan bahan sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Diklasifikasikan sebagai pengurai adalah bakteri dan jamur. Ada juga pengurai disebut detritivore, hewan yaitu yang memakan membusuk sisa-sisa bahan organik, misalnya adalah kutu kayu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.